Memori Bunga dan Pesawat Kertas, karya Pangestu Adewibowo. Kisah itu terjadi 10 tahun lalu, ketika kami hanya mengenal satu dunia, yaitu bermain. Kazuha menemukan gudang yang tersembunyi yang ada di belakang hutan kota, dan mengajak kami untuk melihat tempat tersebut yang nantinya akan dijadikan markas untuk perkumpulan kami. Sekitar 10 menit perjalanan dari kota tempat kami tinggal, melewati hutan dengan jalur seperti pendakian Gunung Semeru. Saat perjalanan, Hugo terlihat menikmati pemandangan kota sambil berkata, "Ini menjadi tempat terbaik untuk mengambil foto. Biar fotonya lebih bagus lagi, fotonya pas matahari terbit atau saat matahari terbenam," ujar Sherla menambahkan. Berbeda dengan Hugo dan Sherla, Raymond justru sibuk mencari sumber air untuk diminum. "Kazuha, apakah kau membawa sebotol air minum? Aku kehausan," kata Raymond. Kazuha pun menjawab, "Tidak, aku tidak membawa air minum. Seingatku di dekat sini ada satu sungai kecil di dekat gudang," kata Kazuha. Mendengar jawaban dari Kazuha, Raymond merasa senang dan bergegas menuju gudang tersebut. Sesampainya di gudang, Kazuha, Hugo, dan Sherla membersihkan tempat tersebut, sementara Raymond, Zulfa, dan Miko pergi menuju sungai untuk mengambil air untuk mereka minum. Senja menjadi tanda bagi kami untuk kembali pulang. Namun sebelum meninggalkan gudang, Zulfa memberikan usulan untuk memberikan nama bagi perkumpulan ini. Kazuha pun memberikan nama perkumpulan tersebut dengan nama Pasukan Sayap Persahabatan. Mendengar nama yang diusulkan Kazuha, membuat Hugo, Raymond, Zulfa, dan Miko setuju dengan nama tersebut. "Siapa pemimpin dari perkumpulan ini?" Raymond bertanya. "Karena orang yang menemukan tempat ini si Kazuha, biasa aja yang jadi ketuanya," ucap Hugo. Semua orang menjawab serentak, "Setuju!" Saat liburan musim panas tiba, tempat itu selalu kami kunjungi karena sudah menjadi markas yang sesuai untuk berkumpul. Kami berbaring di dekat pohon besar yang menutupi separuh tubuh dengan bayangannya. Raymond berkata, "Lihatlah awan itu, begitu putih dan besar, bentuknya seperti bunga." Sherla, Zulfa, dan Miko bersama, "Indahnya." Kazuha berkata, "Pasti menyenangkan bermain di sana, berlarian di tengah lapang, berwarna putih dan lembut tanpa khawatir terjatuh. Pasti pemandangan dari atas awan lebih bagus dibandingkan dari tempat ini," ucap Hugo menambahkan. Terlintas di pikiran Kazuha sebuah rencana yang terdengar mustahil untuk dilakukan. "Aku punya rencana. Gimana jika kita pergi ke awan itu?" Miko menyauti rencana dari Kazuha. "Apa kau bercanda? Bagaimana cara kita untuk pergi ke awan itu?" Tuhan seketika mendengar pertanyaan tersebut dan menjawabnya dengan menghadirkan sekelompok burung-burung yang sedang terbang melintasi awan-awan itu. "Itu dia caranya," ucap Kazuha dengan semangat. "Hah? Maksudmu terbang seperti burung-burung itu? Mana mungkin kita bisa melakukan hal itu," ucap Sherla. "Apa yang Sherla katakan itu benar. Burung memiliki sayap yang memungkinkan burung untuk terbang. Hanya Tuhan yang mampu menciptakannya," ucap Miko menambahkan. "Bagaimana Kazuha?" tanya Hugo. Semua orang bergeming dengan raut wajah yang datar, memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut hingga senja datang mengucapkan salam perpisahan untuk hari ini. Hari pertama sekolah dimulai dengan pertanyaan liburan musim panas yang menghantui Kazuha. Selama pelajaran berlangsung, Kazuha hanya melihat ke arah jendela, menatap awan yang sama seperti saat itu.
Dia tidak memperdulikan pelajaran di kelas karena dia sudah menguasai materi pelajaran tersebut. Pemandangan di luar jendela yang ditatap oleh Kak Juha hanya ada hutan, awan, gedung, burung, dan matahari yang baru menampakkan sinar. Lihat Kak Juha tersebut tidak bisa dijadikan jawaban atas hantu gentayangan yang dipikirannya. Namun ia pun berkata, terbang, terbang, terbang. Hanya itu yang ada di dalam pikiran Kak Juha, sehingga membuatnya pusing dan pada akhirnya ia pingsan. Kak Juha pun diperiksa kesehatannya oleh dokter yang berada di ruangan UKS. Teman-teman Kak Juha pun mengkhawatirkan keadaannya, tapi sepertinya dia hanya kelelahan saja. 3 hari menjelang festival kembang api, Kak Juha masih berada di pohon itu dengan posisi tubuh berbaring. Hugo, Raymond, Julfa, Serla, dan Miko menghampirinya. Hugo pun membuka pembicaraan. Kau masih memikirkan hal itu, Kak Juha? Mungkin iya, jawab Kak Juha. Ayolah Kak Juha, masih ada 3 hari sebelum festival kembang api dimulai. Masih ada waktu yang bisa kita habiskan bersama-sama sambil mencari jawabannya. Ucap Julfa. 3 hari ya? Sebelum waktunya habis, seperti sebuah ungkapan perpisahan. Balas Kak Juha dengan datar. Bagaimana kamu tahu Kak Juha jika aku akan pindah ke Amerika? Ucap Julfa bertanya keheran. Aku membaca perkataanmu tadi yang mengatakan, sebelum waktunya habis, kalimat itu tidak mungkin terjadi jika kita tetap bersama, bukan? Masalah pindah ke Amerika, aku benar-benar tidak mengetahuinya, jawab Kak Juha. Sebenarnya, Serla juga mau pindah ke Eropa karena orang tua Serla juga ditugaskan di sana. Ucap Serla membuka rahasia pahitnya kepada teman-temannya. Semua kaget mendengar berita perpisahan yang mendadak itu. Raymond pun mengusulkan untuk membuat pesta perpisahan sebagai kenang-kenangan dan surat kecil untuk diri mereka yang akan dibacakan 10 tahun mendatang. Teman-teman lainnya setuju dengan usul Raymond dan mulai mempersiapkan pesta perpisahan dan surat kecil tersebut. 2 hari menjelang festival kembang api, Kak Juha sedang berada di taman kota yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dia duduk di ayunan dengan tatapannya tertuju pada awan-awan putih yang sedang menjadi perhiasan untuk dipamerkan langit biru kepada dirinya. Namun seketika sebuah pesawat kertas terbang pun melintasi pandangan Kak Juha. Terbanglah, terbanglah pesawatku, terbang yang tinggi hingga ke awan. Sebuah teriakan dari anak kecil yang sedang bermain pesawat kertasnya. Sisa 1 hari sebelum festival kembang api dimulai. Semuanya sedang mempersiapkan surat untuk dirinya di masa depan. Tidak ada yang mengetahui isi surat itu, bisa saja sebuah harapan, perpisahan, kisah cinta, dan ingatan. Hanya satu hal yang pasti, mereka semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Festival kembang api dimulai hari ini, semua berangkat saat senja datang. Mereka menggelar pesta meriah sebelum puncak acara yaitu kembang api. Kak Juha, Raymond, dan Hugo pun datang bersama menggunakan pakaian santai non-formal. Sementara Serla, Julfa, dan Miko menggunakan pakaian tradisional khusus serta terdapat hiasan bunga di bagian rambutnya. Mereka juga sampai di gudang tempat biasanya untuk membunuh waktu mereka membuat pesta barbeque sambil menceritakan pengalaman mereka selama bermain di gudang ini. Riahnya pesta pun membuat mereka lupa dengan waktu. Terangnya bulan di malam itu menjadi sinyal bagi mereka untuk pergi ke bawah pohon untuk melihat kembang api. Bagaimana jika menghitung sinyal bagi mereka untuk pergi ke bawah pohon untuk melihat kembang api? Bagaimana jika menghitung mundur bersama-sama untuk menyambut kembang api? Ucap Hugo. Setuju, ucap semuanya dengan penuh semangat. 3, 2, 1. Kembang api pertama telah meluncur menghiasi langit malam dengan suara yang menggelar dan membentuk seperti sebuah bunga penuh warna. Kembang api pertama telah meluncur menghiasi langit malam dengan suara yang menggelar dan membentuk seperti sebuah bunga penuh warna. Kembang api terus bermunculan selama 10 menit. Semua terpesona karenanya. Mata mereka juga penuh dengan warna kembang api dan linangan air mata.
Tidak ada satupun dari mereka memuntahkan kata indah pada kembang api tersebut. Mereka juga menyadari bahwa waktunya telah tiba. Kembang apinya telah menghilang. Mari menerbangkan surat kita menuju awan-awan, kata Kazuha. Baiklah, tapi bagaimana caranya? Tanya Hugo, dan Kazuha menjawab, kita bisa menggunakan surat untuk membuat pesawat kertas. Oh, begitu rupanya. Ide bagus Kazuha, ucap Zulfa. Mereka menyiapkan pesawat kertas untuk diterbangkan menuju awan-awan. Setelah siap, mereka tak lupa untuk berdoa yang berisi harapan di masa depan. Secara bersamaan, mereka menerbangkan pesawat kertas. Berat sekali rasanya melepaskan semua kertas-kertas hingga tetes air mata yang jatuh kuatkan mereka. Pesawat itu melesat melintasi awan-awan dan tidak dapat lagi terlihat oleh pandangan mereka lagi. Waktu habis dan perpisahan terjadi. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman. Itu merupakan ingatan 10 tahun lalu yang masih dirindukan hingga saat ini. Masa depan membuat kita tumbuh dan berkembang walaupun perlu mengorbankan keindahan wisata masa lalu. Untuk menjadi manusia dewasa pada umumnya. Masa lalu menjadi pemicu linangan air mata terhadap kerinduan akan kebersamaan yang ditulis menggunakan tinta permanen ingatan kita. Hari ini bertepatan dengan 10 tahun kejadian itu. Setiap menatap langit, Kazuha pasti rindu dengan kejadian itu. Dan dia berkata dalam dirinya, apakah sampai ketika pandangannya mulai terhalangi oleh sinar matahari, dia menempatkan satu tangannya di dahi untuk menghalangi cahaya matahari yang menusuk penglihatannya. Ketika pesawat kertas melintas di atas awan-awan, Kazuha berlari dengan kecepatan penuh mengejar kertas itu. Pesawat kertas yang ia kejar mirip dengan pesawat yang ia buat 10 tahun lalu. Kazuha terus berlari tanpa menurunkan pandangannya sedikit pun. Akhirnya, pesawat kertas itu mendarat tepat di hadapannya. Dia hendak mengambil pesawat kertas itu, namun seorang anak kecil dengan cepat menyambar pesawat itu dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan terhadap pesawat kertasku?" Kazuha pun menjawab, "Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa terhadap pesawat kertasmu." Anak kecil itu pun pergi dan meninggalkannya sendirian. Terkejutnya Kazuha karena ia berada di gudang yang sama seperti ingatannya 10 tahun lalu. Tak berselang lama, terdapat 5 orang yang sedang mengejar pesawat kertas, sama seperti yang Kazuha lakukan. Kazuha memutarkan badannya dan melihat Hugo, Raymond, Serla, Zulfa, dan Miko. Mereka memiliki penampilan yang berbeda, tetapi masih sama seperti 10 tahun lalu.